desain produk industri. Oke, hari ini gue balik lagi di Rindang setelah sekian lama hiatus. Nah, gue bareng temen gue, kenalin dulu dong. Halo, nama gue Marsha Sungkar. Gue Despro ITS 2015. Masuk sini jalur SNMPTN undangan. Dari Lab School Cibubur. Lab School Cibubur. Keberapa? Pilihan pertama. Oh, pilihan pertama. Oke. Ceritain dong kayak awalnya lo ngambil Despro gimana? Jadi gue ngambil Despro itu gara-gara kecelakaan sih. Kecelakaan? Kok kecelakaan semua sih masuk kita sih? Jadi kayak ada seru sih ceritanya. Jadi tuh sekolah gue tuh baru Lab School Cibubur tuh baru 2 tahun. Dan gue mikir gimana caranya gue dapet SNMPTN tapi gue nggak cuma ngandelin sekolah gue yang baru ini dan akreditasinya. Jadi gue mikir jurusan apa ya yang ngandelin portofolio dan skill gue juga. Di situ gue dapet FSRD ITB sama Despro ITS. Terus gue mikir FSRD ITB nih banyak banget dong yang pengen masuk situ. Udah akhirnya gue search Despro ITS. Akhirnya gue buat portofolio tuh hamin seminggu atau berapa gitu. Yaudah gue buat, terus gue masukin. Oke, portofolionya itu maksudnya apa? Kayak gambar lu? Portofolionya gitu? Iya, waktu itu zaman gue 2015 itu tuh kita kayak buat 3 gambar suasana, gambar terserah kita, sama satu lagi gambar realis dulu ya pas zaman gue. Nah terus habis itu yaudah gue ngumpulin, gue kirim dan gue gak ngasih tau orang tua gue. Oh sumpah? Karena gue cuma nunjukin, nih gue dapet SNMPTN, nih gue cuma kayak gitu doang. Karena gue pengen banget dulu itu masuknya bisnis, manajemen, backgroundnya sama kayak jurusan bokap. gua. Iya jurusan lo. Tapi UGM. UGM ya. Terus ya udah akhirnya gue keterima SNMPTN di Despro. Dan itu mungkin gak nyampe 10 orang yang berdapat SNMPTN di Lab School Cibubur. Gitu. Sorry, akreditasi pas labship itu apa? Aduh, gue lupa sih. Pokoknya masih baru banget ya? Iya, masih baru. Angkatan kedua. Berarti emang Despro ITS tuh gak ngelihat dari sekolahnya, tapi ngelihat dari portofolio lo ya? Ngelihat portofolio sama nilai-nilai lo sih. Soalnya waktu itu gue ngencengin banget di matematika. Tapi berarti lo milih ITS itu adalah realistis aja ya? Maksudnya gimana tuh sebenarnya? Lebih ke apa tuh? Gue milih ITS lebih ke realistis. Pertama gue emang pengen institut, gue gak mau university. Kalau misalkan untuk yang kayak teknik atau seni gitu, gue pengen yang itu gitu sih. Terus gue ngelihat ITS tuh sangat bagus banget. Pengeluaran lulusannya tuh bener-bener oke banget sih. Kalau buat Despro emang ITS sih ya paling sekarang ya di. Jujur Despro sekarang paling bagus ITS sih menurut gue. Lu Despro itu masuk ke fakultas sekarang FADP. FADP itu kan ada Despro, Desin, DKV. Apa tuh bedanya Despro, Desin, DKV gitu? Soalnya kan gini, kita dulu sempat nginterview juga nih anak Desin gitu. Nah, bedanya apa nih Despro, Desin, DKV? Bedanya itu kebetulan gue produk, gue Despro. Jadi di sini itu kalau mau masuk Despro itu dites lagi, lo akan masuk DKV atau lo akan masuk produk. Kalau desain itu desain interior itu udah misah sendiri. Jadi lo nggak akan dites lagi. Nah DKV sama produk itu dibedakan. Kalau misalkan DKV itu lo akan diajarkan lebih ke advertisement gitu. Ya advertisement. Terus lebih ke vektor gitu-gitu. Cuman kalau misalnya produk itu lo lebih ke lo ngebuat produk, lo ngerancang produk, lo belajar furniture, lo belajar appliances, lo buat apparel, lo buat transportation design di situ. Oh berarti lebih ke apa ya berarti ya? Bedanya kalau DKV tuh lebih ke branding berarti ya lebih? Iya DKV lebih ke branding, kalau produk tuh lebih ke merancang produk, lebih ke produknya. Tapi gak menutup kemungkinan gue juga belajar DKV juga. Gue belajar cara mengiklankan produk gue gitu. Di Despro ada berapa lab? Bukan lab sih kalau unit mahasiswa gitu ada. Kalau di sini itu bukan lab, di sini tuh kayak lebih ke studio perancangan. Jadi kalau misalkan masuk Despro yang produk itu bakal ada 4.
Yang pertama itu styling. Jadi kalau styling itu lo bakal diajarin, itu 6 SKS. Berapa? 6 SKS. 6 SKS. Lo bakal diajarin gimana cara buat aparel. Kayak waktu itu pas tahun ajaran gue itu gue buat tas dari kulit, terus terus habis itu lo buat dompet, pokoknya yang berbau aparel. Tapi setelah matkul itu bisa nggak kira-kira desain lo itu benar-benar bisa dijual ke orang? Bisa, waktu itu gue langsung ngejual desain gue dan laku. Oh, dan laku? Iya, jadi kalau misalnya di Despro itu enaknya lo bisa belajar buat produk lo dan lo langsung bisa belajar eksekusi buat dapetin pendapatan dari situ. Berarti lu juga diajarin kayak konsep manajerial juga ya, gimana cara ngejual barang itu atau? Kalau konsep manajerial gue gue nggak diajarin, cuma lebih ke brandingnya gimana. Lebih ngelihat pasar tuh maunya seperti apa gitu. Terus kayak kegiatan mahasiswa lu nih apa nih? Kan biasanya mahasiswa banyak kegiatan itu. Kalau di sini paling sih ada organisasi himpunan namanya Himaide. Kalau di sini Himaide. Iya, Himaide. Terus kalau misal enaknya kalau di Despro itu yang bedain Despro sama jurusan lain adalah di sini itu ada komunitas. Apa tuh? Komunitasnya itu banyak banget. Waktu itu ada gue ikut Kujal, namanya Kucing Jalan, jadi itu komunitas fashion. Lo di situ tuh bakal diajarin gimana cara buat baju atau apa, dan kemarin tuh banyak banget yang udah ngundang Kujal ini buat isi acara-acara di exhibition gitu-gitu, buat catwalk dan lain-lain. Terus, Kujal tuh bahasa Indonesia catwalk. Iya. Kreatif banget. Gue baru sadar. Iya. Terus habis itu kayak ada yang suka motor gitu, otomotif atau apa. Di sini ada namanya motoskeleta. Jadi kayak lo suka ngerakit motor atau apa, lo bakal seneng banget deh di situ. Terus ada juga craft. Lo bakal diajarin craftsmanship di situ. Pokoknya banyak banget deh. Gitu. Ada banyak ada berapa lu tau gak exactnya? Anjir banyak banget. Ada yang suka tipografi juga ada. Gue lupa nama tipografi. Gue lupa tuh namanya apa. Cuman itu ada. Terus ada suka kalau yang buat video juga kayaknya ada deh. Pokoknya bersemuanya ada gitu. Ini pertanyaan terakhir nih, yang paling penting nih buat yang nonton. Kan lagi banyak SNM, SBM gitu kan. Tips buat milih jurusan apa menurut lo? Tips buat milih jurusan. Kalau menurut gue itu yang penting ini lo kuliah 4 tahun itu bukan orang tua lo yang kuliah, tapi lo yang kuliah. Jadi kalau bisa lo milih jurusan itu bukan karena lo pengen ngejar negeri aja, jangan kayak gitu. Lo harus dengan 4 tahun ini lo akan concern gak di situ gitu loh. Karena ini bakal menjembatani lo nanti akan kerja seperti apa. Kalau misalkan lo sendiri nggak passion sama kuliah lo, nanti lo akan bingung gitu loh. Ya benar sih. Terus habis itu kalau misalnya untuk kasus gue ya Despro, itu harus passion lo banget sih. Soalnya ada desain-desain dan lain-lainnya itu karena di sini tuh lo harus punya skill juga, lo harus tetap punya skill. Dan kadang kan kalau misalkan orang tua dulu itu kayak orang tua gue, bokap gue kayak ngapain sih kalau desain mau jadi apa, ya kan? Padahal kalau menurut gue ke depannya itu industri itu akan beralih ke industri kreatif. Iyalah, industri kreatif gokil sih. Dan di mana kita bakal dipakai banget di situ gitu loh. Siapa yang nggak akan memakai desain? Lo punya company, lo buat perusahaan, lo buat startup pun kita bakal dipakai di situ gitu. Jadi kalau misalkan lo emang pengen mau belajar, terus lo akan berkembang, lo punya taste, lo punya skill. Kalau yang dulu kita ngecari klien, kalau sekarang tuh kayak they will find us gitu loh. Mantap. Gue sih kayak sekian interview gue sama Marsha. Jangan lupa comment, like, subscribe. Sama gue mau minta maaf ya, Rindang jarang upload. Kita sibuk, sorry. Iya, dia lagi rajin banget kuliah sekarang. Iya. IP banner 3,5 tahun. Siap. Amin. Bisa. Amin. Sukses ya buat Rindang. Thank you.